Indonesia sekarang ini sangat darurat pembunuhan. Hampir tiap hari terjadi pembunuhan dengan alasan atau dengan motif yang berbeda-beda. Baru-baru ini ada viral sebuah kejadian di Halmahera Timur, di mana ada seorang pegawai Badan Pusat Statistik yang dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri. Korbannya ini adalah seorang perempuan yang bernama Karya Listianti Pratiwi. Sapaannya itu Tiwi, dia itu seorang perempuan yang berusia 30 tahun, dan yang membunuh ini adalah seorang laki-laki berusia 27 tahun bernama Aditya Hanafi. Dia ini satu tempat kerja dengan Tiwi, dan istri dari pelaku ini juga adalah temannya Tiwi. Dan ternyata Tiwi ini beserta istri dari pelaku ini merupakan pegawai yang tinggal di rumah dinas di kantor BPS tersebut. Jadi ada rumah dinas yang disediakan untuk staf pegawai. Selain dibunuh, ternyata korban yaitu Tiwi ini juga sempat dilecehkan dan juga dirampok ya, diambil uangnya sebanyak 89 juta rupiah. Bagaimana kronologi selengkapnya? Simak video ini hingga selesai. Ternyata pada tanggal 8 Juli tahun 2025, Hanafi dan juga calon istrinya yaitu yang bernama A, yang merupakan juga teman Tiwi dan juga berada di rumah dinas yang sama dengan Tiwi ini, sudah berada di kota Ternate karena mereka akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli. Jadi kemungkinan keduanya sudah mengajukan cuti untuk mengurus pernikahan tersebut. Namun ternyata pada tanggal 16 sampai tanggal 19, Hanafi ini menghilang dari Ternate dan tidak ditemukan keberadaannya. Kemudian calon istri ini panik menelepon Hanafi, ternyata tidak diangkat. Namun pada sore hari tanggal 16 Juli itu, Hanafi ini sempat menghubungi istrinya dan mengatakan bahwasannya dia itu sedang berada di Puskesmas Mabapura karena dia akan menuju Maba. Nah, terjadi kecelakaan, akhirnya dia dirawat di Puskesmas. Ini berdasarkan pengakuan dari Hanafi itu kepada calon istrinya. Tidak diketahui apakah dia benar-benar terjadi kecelakaan atau tidak. Dan pada hari itu juga ternyata tak sengaja Hanafi ini bertemu dengan Tiwi, kemudian menyapa Tiwi dan bermaksud untuk meminjam uangnya. Dan ternyata Tiwi menolak karena Hanafi ini meminjam uang sebesar 30 juta rupiah. Bayangkan aja ya, seseorang meminjam uang 30 juta rupiah itu besar banget. Zaman sekarang ini memang tidak gampang ya untuk meminjamkan uang kepada siapapun, walaupun itu teman dekat, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Dan dalam situasi ini, Tiwi ini berhak menolak ya, karena itu uangnya sendiri. Kemungkinan itu juga adalah uang tabungannya ya. Karena tidak diberi pinjaman oleh Tiwi ini, akhirnya Hanafi ini sakit hati dan merencanakan perampokan kepada Tiwi ini. Kemudian pada tanggal 17 Juli, Hanafi ini masuk ke rumah dinas tersebut. Ternyata rumah dinas itu memiliki beberapa kamar. Kamar di sebelah kamarnya Tiwi ini adalah kamar calon istrinya, yaitu kamarnya A. Hanafi ini berhasil masuk ke rumah dinas tersebut menggunakan kunci duplikat. Ternyata dia diam-diam menduplikat kunci tersebut. Entahkah itu didapat dari calon istrinya atau tidak, yang pasti Tiwi tidak mengetahui bahwasannya ada orang yang diam-diam masuk ke rumah dinas tersebut. Kemudian Hanafi ini mengawasi gerak-gerik Tiwi, mengintainya setiap saat kapan dia lengah, kemudian dia akan beraksi. Nah, kurang lebih selama 2 hari dia berada di kamar calon istrinya tersebut dan mengamati gerak-gerik Tiwi. Dan tanggal 19 Juli, tepatnya pukul 5:22, berarti ini dini hari, Hanafi ini berhasil masuk ke kamarnya Tiwi. Setelah Hanafi ini berhasil masuk ke kamarnya Tiwi, kemudian Tiwi ini langsung disekap dan tangannya itu diikat. Setelah itu ternyata Tiwi ini sempat dilecehkan oleh Hanafi ini. Jadi tujuannya bukan hanya merampok, tetapi ada juga niat jahat terselubung, yaitu melecehkan Tiwi ini. Sungguh sangat biadab sekali ya kelakuan dari pelaku ini. Dan setelah dilecehkan, Hanafi ini memaksa Tiwi untuk membuka aplikasi keuangan di handphonenya. Nama aplikasinya itu Genius. Kemudian dipaksa untuk memberitahu PIN-nya. Setelah itu kemudian dibuka ya aplikasi tersebut dan ternyata ada saldo sebesar 38 juta rupiah. Kemudian Hanafi ini mentransfer uang dari Genius sebesar 38 juta tersebut ke akun GoPay milik Tiwi, supaya tidak langsung ya dari akun Genius ke rekeningnya. Setelah dipindahkan ke akun GoPay, kemudian dari akun GoPay tersebut baru dipindahkan atau ditransfer ke rekeningnya. Tujuannya ternyata supaya tidak langsung terlihat bukti transfer ya dari aplikasi Genius ke rekeningnya, jadi supaya tersamarkan.
Dan setelah mengambil uangnya sebesar 38 juta dari aplikasi Genius tersebut, Hanafi ini kembali beraksi, membekap Tiwi, menutup mulutnya dengan lakban, kemudian dibekap dengan bantal untuk memastikan supaya Tiwi ini benar-benar meninggal. Akhirnya Tiwi ini sempat kejang-kejang, kemudian tidak bernafas lagi. Dan diketahui bahwasanya Hanafi ini sempat searching Google, mencari tahu tentang ciri-ciri orang yang sudah meninggal, supaya dia bisa memastikan bahwasanya Tiwi ini sudah tidak bernafas lagi. Setelah Tiwi ini meninggal, kemudian Hanafi sudah menguasai handphone korban, dan di sana dia ternyata mengajukan pinjaman online sebesar 50 juta rupiah. Kemudian juga ternyata ada beberapa uang tunai yang ada di kamar tersebut juga diambil. Jadi total uang yang diambil Hanafi ini, baik dari aplikasi maupun dari uang tunai itu totalnya 89 juta rupiah. Dengan uang yang diperoleh dari Tiwi ini, akhirnya Hanafi bisa melunasi utang-utang. Karena disebutkan bahwasanya Hanafi ini sudah memiliki utang puluhan juta karena judi online. Jadi pada saat di kamar Tiwi tersebut, setelah Tiwi udah meninggal, dia masih sempat melakukan transaksi untuk melunasi utang-utangnya. Kemudian Hanafi ini ternyata berada di kamar tersebut sampai maghrib setelah Tiwi ini benar-benar dipastikan meninggal dan semua utang-utangnya itu udah dilunasi menggunakan uang yang dirampoknya. Kemudian Hanafi ini meninggalkan kamar korban, membawa 2 unit handphone dan juga beserta chargernya. Dan kemudian pada tanggal 23 ketika ada WA yang masuk, Hanafi ini membalas WA tersebut supaya seolah-olah Tiwi ini masih hidup ya. Jadi tidak ada kecurigaan dari teman kerjanya, dari keluarga, dan juga dia meretweet pada tanggal 24 juga. Jadi tidak ada kecurigaan apapun dari rekan kerja Tiwi ini. Padahal tanggal 19 itu Tiwi ini sudah meninggal dunia. Dan dengan handphone itu juga dia mengajukan cuti kepada atasannya supaya nanti pada saat Tiwi ini tidak hadir di tempat kerja, rekan kerjanya maupun atasannya tidak mencarinya, jadi tidak ada yang curiga. Dan pada tanggal 25 Juli tahun 2025, Hanafi ini membuang handphone yang dibawanya, yaitu handphone Tiwi ini. Handphonenya itu dibuang di Ngade, kepala chargernya dibuang di laut, jadi semua barang bukti itu dibuangnya secara terpisah supaya tidak gampang ketahuan oleh kepolisian nantinya. Dan pada tanggal 27 Juli, Hanafi kembali ke Ternate untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang berinisial H. Dan tampak di video ya bahwasanya Hanafi ini sangat enjoy banget di pesta pernikahannya, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut, sampai-sampai teman kerjanya, rekan kerjanya tidak ada yang curiga, tidak ada yang tahu apa yang telah dilakukan oleh Hanafi ini, karena Hanafi ini sangat pintar, sangat bisa membuat ekspresi bahwasanya tidak terjadi apa-apa, padahal dia sudah membunuh rekan kerjanya sendiri. Dan pada tanggal 31 Juli tahun 2025, akhirnya jenazah Tiwi ini ditemukan di rumah dinas kantor Badan Pusat Statistik. Dan pada saat jenazah Tiwi ini ditemukan, ternyata Hanafi itu juga berada di lokasi yang sama dan dia juga menyaksikan ketika jenazah Tiwi ini diangkat. Namun belum ketahuan pada saat itu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan pada saat jenazah Tiwi ini ditemukan, ada dugaan awal yang menyebutkan bahwasanya Tiwi ini menghilangkan nyawanya sendiri atau bundir. Setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, barulah ditemukan bahwasanya Tiwi ini dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri yang bernama Hanafi. Dan pada tanggal 4 tahun 2025, Hanafi akhirnya menyerahkan diri ke kepolisian karena mungkin udah takut banget ya. Karena bagaimanapun dia sudah pasti akan tertangkap karena memang ada jejak digital ya. Bukti transfer dari Genius ke akun GoPay, dari GoPay ke rekeningnya Hanafi ini. Jadi sudah pasti ketahuan. Akhirnya dia menyerahkan diri ke kepolisian. Dan rekonstruksi pembunuhannya itu udah dilakukan tepatnya tanggal 8 Agustus hari Jumat kemarin. Dan setelah diselidiki oleh kepolisian, ternyata uang yang dirampok oleh Hanafi ini selain digunakan untuk deposit judi online, sebagian uang ini ternyata juga digunakan untuk membiayai perjalanan atau membiayai tiket perjalanan orang tuanya dari Jakarta ke Ternate. Jadi sebagian itu digunakan untuk menopang, mensupport biaya pernikahannya juga. Nah, itu dia kejadian keji yang baru-baru ini terjadi. Sungguh sangat malang banget ya nasib dari perempuan bernama Tiwi ini. Bayangkan dia udah menabung uangnya, kemudian dirampok, dibunuh, dilecehkan juga. Jadi kita nggak bisa bayangkannya betapa menyedihkannya perasaan dari kedua orang tuanya.
Orang tuanya itu katanya benar-benar syok banget sampai-sampai agak susah untuk memberikan keterangan karena sangat benar-benar syok, terkejut, dan juga sangat marah banget dengan kejadian ini. Dan semoga saja pelaku ini dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena kejam banget ya, ini termasuk pembunuhan berencana, jadi kemungkinan kena pasal 340 ya, pembunuhan berencana. Dan semoga saja diberlakukan hukum yang benar-benar adil, supaya keluarga juga bisa mendapatkan keadilan untuk korban Tiwi ini. Buat kalian yang menonton video kali ini, hati-hati banget ya, apalagi kalian yang pegang uang banyak, karena zaman sekarang ini banyak sekali perampokan, dan perampokan itu banyak terjadi dari teman-teman dekat, dari orang-orang terdekat kita, jadi sebaiknya hati-hati, jangan terlalu menunjukkan bahwasannya kita punya uang ya. Jadi bersikap sederhana aja, seolah-olah kita nggak punya uang ya. Kalau soal menolak pinjaman ini sebenarnya hak setiap orang ya. Kita berhak kok menolak seseorang untuk diberi pinjaman, karena kebanyakan ketika diberi pinjaman akan sangat susah untuk dikembalikannya, sementara yang memberi pinjaman juga suatu saat butuh uang tersebut. Jadi serba salah ya, nggak dikasih pinjaman akhirnya dibunuh, dikasih pinjaman bisa-bisa nggak dikembalikan. Jadi zaman sekarang ini benar-benar sangat hati-hati sekali ya, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Yang terakhir buat korban ini ya, semoga beristirahat dengan damai dan juga keluarga diberikan ketabahan. Dan semoga pelaku ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Itu dia kejadian yang baru-baru ini terjadi, kejadian yang sangat tragis banget. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini yang menimpa kepada kita semua. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.